Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng TVRI. Kali ini tamu saya spesial sekali, Coach Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Saya mau jujur nih, Coach. Oke. Dalam beberapa waktu terakhir sangat sering sekali menikmati konten-konten yang ada di Facebook terkait bagaimana parenting itu sebaiknya dilakukan. Oke. Saya senang sekali bisa ketemu langsung Coach Dewi karena pertanyaan saya yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah kenapa kemudian coach parenting ini perlu menjadi fokus perhatian. Sehingga itu menarik untuk dibahas di platform sosial medianya Coach Dewi. Iya, baik. Pertama sih niatannya ya pengen support orang tua yang ada di sekolah utamanya untuk kemudian bagaimana parenting ini ataupun mendampingi tumbuh kembang anak itu bisa selaras antara di sekolah dan di rumah. Tapi akhirnya saya menemukan satu alasan yang kenapa nggak diluaskan lagi begitu. Yeah. Orang tua khususnya yang ada di Gorontalo kan bukan hanya yang ada di Brilikit. Ada banyak orang tua yang juga struggling dengan masalahnya, apalagi orang tua muda sekarang yang ya kita tahu bersama semakin kesini masalah parenting itu semakin konflik ya, sehingga orang tua ini butuh ada istilahnya kalau saya memposisikan teman ngobrolnya orang tua sehingga punya insight-insight baru bagaimana kemudian menghadapi dunia parenting saat ini. Itu sih Coach. Dunia parenting saat ini menurut Coach Dewi seperti apa memangnya tantangannya ya? Semakin kesini kan kalau kita lihat memang semakin beragam ya. Kalau misalnya coba kita bandingkan dengan zaman dahulu mungkin orang tua kita akan bilang, sewaktu mama besarin kamu tuh masalahnya itu tidak seperti ini. Tapi coba kita flashback lagi atau kita lihat lagi. Saat ini sudah ada kemajuan teknologi yang kemudian. Betul Coach. Jadi salah satu hal yang ya istilahnya kayak dua bilah mata pisau yang kemudian kalau si orang tua juga nggak paham bagaimana harus mendampingi anak terkait dengan penggunaan teknologi. Ini jadi satu bumerang sendiri ke orang tua. Yang mungkin itu dulu nggak ada ya Coach ya. Betul. Pernah ngobrol Coach mungkin dengan kliennya atau mungkin dengan orang tua tertentu dan kemudian ini jadi semacam insight baru sehingga memang parenting ini perlu menjadi fokus perhatian. Iya, banyak sih ngobrolnya, ketemunya dengan memang kalau kita lihat sekarang ya modelnya orang tua sekarang adalah orang tua yang sibuk. Orang tua yang sibuk. Jadi otomatis waktunya untuk kemudian mendampingi anak itu ya bisa dibilang minim ya, sehingga butuh kemudian paham atau sadar kemudian saya harus menghadapi anak saya seperti apa. Karena waktunya yang minim tadi otomatis komunikasinya juga tidak seintens kalau misalkan orang tuanya ada stay di rumah. Ya. Nah dari sini sebenarnya kalau saya melihat ada konflik terkait dengan komunikasi yang kemudian memicu ya banyak sekali sebenarnya kalau kita bilang masalah parenting itu ujung-ujungnya adalah di komunikasi. Bagaimana antara anak dan orang tua ini tidak baku dapat DP anak mau apa, orang tua mau apa, tidak ketemu atau tidak bisa dikomunikasikan sehingga ya muncullah antara si anak maunya apa, mamanya mau seperti apa, tapi tidak mampu mengkomunikasikan itu dengan baik-baik sehingga akhirnya ya berantem sehingga muncul stigma anak saya kok tidak dengar ya, susah sekali mau dikasih tahu apa yang saya mau bilang dia tidak mau beken, sementara dia kekeh dengan apa yang dia mau. Nah lebih ke situ sih Coach, akhirnya kemudian saya berpikir sepertinya saya itu niatan saya tadi, saya pengen hadir sebagai teman, sebagai partner orang tua yang kemudian orang mau ceritakan ini, karena saya bukan expert juga tapi senang mendalami dunia parenting, kemudian senang baca buku parenting yang kalau apa yang saya tahu saya pengen bagikan ke orang lain, khususnya ke orang tua, seperti itu. Setelah berbagi dan saya senang sekali kontennya Coach Dewi selama ini, ada feedback yang Coach Dewi kemudian terima, ada yang kemudian cerita lagi ke Coach Dewi bagaimana perubahan mereka setelah melihat video-video keren itu. Iya, dampaknya memang ke kehidupan sehari-hari ya, maksudnya masalah-masalah klasikal, bagaimana kemudian misalkan ada dua anak punya orang tua itu punya anak di rumah ada dua, kemudian yang jarak usianya tidak terlalu jauh sehingga konflik itu sering muncul ya. Mungkin orang tua relate ya dengan masalah ini ketika satu istilahnya ada menangis, satu juga menangis, satu minta perhatian, ini juga. Nah sebagai mama itu biasanya kan akhirnya munculnya desperate. Ini mau bikin bagaimana ini? Betul. Nah setelah banyak melihat ataupun saya coba masuk dan menghadirkan beberapa tips yang mungkin sebenarnya ini ringan, cuman kan orang tua itu kadang kalau ketemu masalah itu tidak bisa mau bikin apa ini. Nah akhirnya kemudian istilahnya walaupun apa ya pelan-pelan kemudian mulai mendapatkan
istilahnya insight baru, paradigma baru. Oke, kalau ketemu problem seperti ini, ketika dua-duanya misalkan butuh perhatian, saya butuh apa ini? Nah, kalau yang ada salah satu tips yang kemudian saya coba bagikan adalah bagaimana si mama ini tidak kemudian reaktif melihat permasalahan yang ada. Ya, cenderungnya begitu tuh. Reaktif, Coach. Hanya supaya mau diam dua-dua semua marah sama Bataria. Pokoknya kalau mau tidak diam mau pukul begitu. Nah, istilahnya seperti itu. Padahal sebenarnya bukan itu tindakan atau pilihan sikap yang sebaiknya diberikan orang tua. Nah, makanya sebaiknya saat itu orang tua adalah stop and think dulu. Ini mau bikin apa dulu ini? Mau lihat dulu ini. Ini masalahnya apa begitu. Sehingga solusi ataupun ketika orang tua ini ingin menengahi permasalahan antara dua saudara ini betul-betul selesai ataupun betul-betul efektif begitu. Jadi itu sih saya ngobrol, akhirnya mereka dari situ terima kasih ya Coach, atau kemudian makasih ya Bu Dewi, kalau di sekolah saya dipanggil Bu Dewi, makasih ya Bu Dewi, adalah hal-hal baru yang kemudian bisa diterapkan yang itu bisa membuat mama kemudian merasa oke, tidak sendiri ini. Ada banyak orang tua yang kemudian saat ini dengan posisi sama-sama sedang belajar, kemudian ya ini masalah mau ada akhirnya juga, tapi kemudian butuh yang disadari adalah orang tua mau belajar dan membuka diri. Luar biasa sekali. Sebagai seorang yang concern di parenting, kemudian juga memotivasi individu, bahkan organisasi, apakah memang aktivitas-aktivitas itu selama ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Coach Dewi dan tidak menghilangkan waktu bersama anak-anak dan keluarga? Mau tahu? Sebenarnya tidak ya, Pak Taufik. Karena pertama saya menyadari pekerjaan itu yang kemudian kita lakukan sesuai dengan passion kita. Itu mau kita kerjakan itu terasa menyenangkan saja dan tidak kemudian merasa overuse atau kemudian so abis di sini ini waktu dan enjoy aja begitu. Nah, karena memang dari dulu saya senang dengan anak-anak. Saya kemudian tertarik sebenarnya dengan psikolog, dunia psikolog, sehingga kayak matching ini. Ya, seru ya? Seru, akhirnya ya sudah ketemu jalannya dengan ada sekolah. Ya saya memang akan menservisi ini lewat apa yang saya senang itu. Nah, terkait dengan apakah ini kemudian mengambil waktu saya dengan anak-anak ataupun keluarga, saya pikir tidak ya. Karena alhamdulillahnya kami berkecimpung di hal yang sama. Nah, dengan suami pun seperti itu. Ini juga jadi salah satu hal yang kami kembangkan sama-sama. Kami juga punya minat yang sama di situ, sehingga ya mau dibilang juga berkurang waktunya enggak ya Coach, maksudnya karena misalnya dari pagi sampai malam ya kita sama-sama kemudian mengerjakan hal yang sama kita senangi. Tetap sama-sama gitu. Oke, Coach, kita nikmati dulu kopinya ya. Sebelum dingin. Teman kopi, ayo kita mau sama-sama. Saya masih minum kopi dengan Coach Dewi. Tadi kita sudah mendengarkan banyak hal tentang parenting, sampai saya ingat akun Instagram tertentu ya Coach ya. Ini kalau saya lihat ada akun Instagram Ayah Ibu Naik Kelas dan Parents Best Practice. Teman ngopi, Coach Dewi adalah orang di balik akun-akun tersebut. Bagaimana ceritanya Coach? Iya, jadi teman-teman semua, selain kemudian saya berbagi tips parenting di akun pribadi saya, kami punya sistem di sekolah itu bagaimana kemudian menjangkau lebih banyak orang, ikut berperan aktif, khususnya di dunia parenting lebih banyak orang itu dengan menghadirkan 2 akun tadi, di mana yang paling banyak support materi parenting dalam adalah coach-coach, guru di sekolah. Kalau di Ayah Ibu Naik Kelas itu khusus ke guru playgroup dan TK, di Parents Best Practice itu guru SD. Jadi biar topik pembahasannya pun bisa spesifik ke anak prasekolah dan anak SD seperti itu. Jadi tujuan atau end in mind yang ingin dicapai dari hadirnya 2 akun itu adalah bagaimana kemudian para coach ini utamanya sebagai mitra juga orang tua dalam mendampingi anak belajar dan bertumbuh, juga bisa lebih dekat menjangkau. Mungkin kalau kalau coachnya yang ngomong, orang tuanya bisa lebih ngeh karena ini guru anak saya loh yang ngomong, berarti kan ini yang dipraktekin di sekolah, berarti ini juga yang boleh saya model di rumah. Itu sih. Bagaimana suasana di sekolah itu ya sehingga
saya rasa yang sedang dilakukan adalah agar orang tua dan gurunya bisa sefrekuensi begitu ya Coach ya? Betul, karena memang PR sekarang adalah bagaimana kemudian sebenarnya kalau kita mikir yang sekolah ini bukan cuma anak tapi orang tua juga ikutan di sekolah ya, karena kan kalau kita bicara masalah kompleks tentang anak ini kan bukan berarti tentang bagaimana dia di sekolah aja, tapi bagaimana kemudian di sekolah seperti itu, di rumah pun seperti itu, sehingga muncullah profil seorang anak yang ideal ya. Kan tujuan orang tua menyekolahkan adalah biar anaknya punya standar atau profil tertentu kan. Nah, tapi tentunya nggak cuman di sekolah aja, tapi bagaimana kemudian habit atau karakter ini juga bisa ikut di rumah dan bertahan sampai dia kemudian dewasa. Ya ini juga butuh kerjasama orang tua, sehingga butuh adanya partner atau kerjasama atau kita bilangnya sinergi ya antara orang tua dan guru di sekolah. 7 Habits, bagaimana dengan itu? 7 Habits adalah kalau di sekolah ya, kita kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, kita mengacu pada 7 Habits-nya Stephen Covey. Jadi lewat program Leader ini kami sebenarnya dibantu banget bagaimana kemudian indikator seorang leader. Ini kan kalau ngebayanginnya leader itu kan berarti pemimpin, pejabat yang punya anak buah dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata seorang leader itu adalah aku. Aku bisa mimpin diri aku sendiri, berarti aku adalah leader. Nah ini yang kemudian kami terapkan ke anak-anak, kami latih ke anak-anak. Bagaimana mereka bisa punya kepribadian yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang kemudian bisa win-win dengan temannya, yang kemudian bisa bersinergi dengan temannya. Tahu dia sekolah buat apa sih, ternyata itu bisa dilatih loh Coach, dari anak playgroup sampai kemudian SD. Itu yang kami pakai sekarang ini. Awal mula kemudian munculnya Montessori Gorontalo, saya juga menyebut Brilli Kids Leadership School. Coach cerita, awal itu seperti apa membangunnya, merintisnya, melahirkannya? Montessori, kalau sebenarnya awalnya itu karena saya sendiri pernah baca, kemudian cari-cari tahu apa sih Montessori. Ternyata ini adalah model pembelajaran yang sudah lama sekali, yaitu diterapkan di negara-negara barat, khususnya di Eropa. Nah makin kesini kemudian saya kejar kelasnya, saya ikuti dan wah ini menarik sekali, akan align dengan tagline sekolah kami sebagai sekolah leadership. Karena metode pembelajaran di dalamnya itu memang menyiapkan anak untuk menjadi itu tadi punya beberapa soft skill, dia bagaimana dia mandiri, kemudian bertanggung jawab, bisa mengelola emosinya, kemudian istilahnya tahu dengan aturan, tahu dengan batasan, hingga kemudian kayaknya pas ini untuk kemudian saya hadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Montessori ini kalau di luar di Jawa sana so banyak, istilahnya seperti itu. Ini bukan model baru. Nah kemudian saya pengen bagaimana kemudian saya hadirkan ini di daerah, saya bilangnya Gorontalo daerah ya, biar kemudian orang Gorontalo itu tidak merasa Botoran mau di daerah, tidak macam orang di kota besar ya, tapi kemudian merasakan pendidikan yang lainnya di kota besar itu hadir lebih dekat di Gorontalo. Coach, boleh saya potong? Apakah tepat kalau saya mengatakan bahwa Montessori Gorontalo yang dihadirkan oleh Coach Dewi adalah satu-satunya dan yang pertama di Gorontalo? Oke, sebenarnya begini Coach Taufik, kalau kita bicara Montessori itu ada beberapa hal yang kemudian muncul ya. Ada yang kemudian menggunakan pendekatan Montessori, artinya dalam pembelajaran sehari-hari pun pendekatan itu dia pakai. Ada yang kemudian memang menerapkan Montessori secara keseluruhan, itu baik dari sistemnya, kemudian alatnya. Kalau mungkin Coach Taufik tahu ya, Montessori itu tidak lepas dari istilahnya aparatusnya atau alatnya. Jadi kalau di Brilli Kids sendiri atau di Gorontalo sendiri, saya lihat sejauh ini baru ada di Brilli Kids. Saya nggak tahu nggak berani ngeklaim, tapi kalau saya lihat sih sejauh ini baru Brilli Kids yang hadir dengan konsep utuh tentang Montessori, baik dari sistemnya, kan ada istilahnya paradigmanya, berpikir bagaimana kemudian Montessori ini jalan, kemudian aparatus yang digunakan yang itu support dengan prinsip-prinsip dasar Montessori, itu baru di Brilli Kids. Ketika itu ada di Gorontalo, bagaimana reaksi orang tua yang saya rasa mereka merindukan ini seperti yang Coach Dewi sampaikan. Kita tidak harus jauh-jauh ke luar kota, kita sudah bisa menikmatinya di Gorontalo. Apa yang Coach Dewi dengar dari mereka? Langsung ke ini ya Coach, misalnya kalau yang dihadapi adalah kebanyakan orang yang misalkan memang sudah pernah di luar, kemudian pindah tugas ke sini, mereka seperti menemukan angin segar. Saya dipindahin ke daerah, tapi alhamdulillah saya menemukan
pendidikan atau tempat belajar bagi anak saya yang itu ya sama aja, mungkin cuma tempatnya aja beda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang orang tua yang memang baru ketemu dengan Montessori, yaitu akhirnya amazed, oh ternyata ada loh metode pembelajaran yang itu menghasilkan anak-anak seperti ini. Nah, saya pernah diceritakan salah satu orang tua yang itu usianya anaknya itu kurang lebih 3-4 tahun kalau nggak salah waktu itu. Nah, karena belajar Montessori ini impact-nya luas, artinya bukan cuma anak-anak yang ya bisa belajar menggunakan alat dan sebagainya, tapi kemudian ke karakternya. Saat kemudian anak ini ada di rumah, itu dia bisa mengaplikasikan contoh seperti dia ngelihat ibunya riweh dengan dia ada adik begitu, ada adik bayi, ibunya lagi coba kasih bersih DP diapers dan sebagainya. Nah, si anak ini dengan sukarela menawarkan diri, mama aku mau buang kamar itu sampahnya ke tempat sampah. Nah, ini adalah profil dari yaitu model pembelajaran lewat Montessori itu yang menghasilkan anak-anak seperti ini. Oke, nanti tolong cerita lebih lanjut lagi, Coach. Ini menarik sekali, khususnya soal Briley Kids Leadership School. Tolong minum kopi. Okay. Boleh ya, Coach? Lanjut. Dengan Coach Dewi rasanya saya tidak boleh melewatkan cerita tentang Briley Kids Leadership School, Montessori Gorontalo, kemudian platform-platform lainnya. Ini penting sekali. Coach, ayolah cerita soal Briley Kids Leadership School, apapun itu yang mungkin boleh diadaptasi oleh orang-orang dan kemudian teman ngopi terinspirasi oleh bagaimana Coach Dewi membangun itu selama. Baik, tadi sudah saya share bagaimana asal muasalnya kenapa kemudian ada Montessori di Gorontalo dan sebagainya. Nah, Briley Kids ini sendiri lahir dari keinginan saya untuk bisa membuat sebuah kontribusi khususnya di bidang pendidikan. Bagaimana kemudian dengan hadirnya Briley Kids ini memberi warna tersendiri bagi pendidikan khususnya di Gorontalo kalau kita bicara itu tentang leadership. Itu, nah kemudian beralih ke, saya mikir, misi tentu besar, visi juga besar, tapi kemudian kalau nggak ada action juga percuma. Nah, action pun saya mikir lagi, kalau cuma berdua sama suami ini sesuatu yang nggak mungkin saya lakukan. Karena cita-cita saya membuat punya manfaat ke luar ini juga butuh orang-orang yang ikut membersamai visi besar ini. Akhirnya kemudian saya mikir, saya butuh didampingi orang-orang yang punya passion yang sama, punya kesukaan yang sama, dan punya visi yang sama. Ini orang-orangnya adalah yang kemudian saya atau yang kita kerjasamakan sebagai guru di sekolah. Menemukan mereka bagaimana, Coach? Menemukan mereka ya challenging juga sih, Coach ya. Tapi ini setiap kali ada rekrutmen yang kita lakukan, ada dua hal sebenarnya yang kita pertanyakan di awal. Kalau ada wawancara seperti itu, sebenarnya dua kunci pertanyaan itu ada di dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah mereka senang dengan anak-anak, senang dengan dunia anak-anak, dan yang kedua, apakah mereka senang untuk belajar. Senang dengan dunia anak-anak karena otomatis ini hal yang mau hari-hari orang mau lakukan kan. Ketemu anak-anak. Jangan bukan cuma mau ketemu, Coach. Untuk guru playgroup itu kan berarti DP urusan dia mau ke toilet, dia mau ganti diapers dan sebagainya, itu kan berarti masih urusan si pengajar ini kan. Kalau kemudian dia tidak familiar atau tidak senang dengan anak-anak atau tidak mau balia ini anak ini sebagai taruhlah DP adik, otomatis akan ada kecanggungan di situ dan sepertinya saya tidak cocok di sini karena itu memang ada relate. Itu kejadian juga di beberapa observasi atau training yang kita lakukan untuk kemudian mendapatkan guru ideal yang kemudian membersamai kami di Briley Kids. Yang kedua adalah bagaimana mereka senang untuk belajar. Karena saya bilang ke mereka, teman-teman, saya punya visi besar terhadap sekolah ini. Kalau kemudian otomatis saya tidak akan berpuas diri hanya sampai di sini. Akan ada selalu develop hal baru, metode baru, dan itu butuh orang-orang yang siap untuk bergerak ke sana. Jadi kalau teman-teman tidak siap untuk belajar atau punya mindset, fixed mindset, tidak mau bertumbuh, saya kemudian tidak bisa membersamai teman-teman atau kita tidak bisa berkolaborasi dalam hal itu.
Itu sih dua kriteria utama dari guru-guru yang ada di Brilli Kids, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya melihat saya berjodoh dengan mereka. Kita ada di satu area yang kemudian kita senang dengan anak-anak, kita senang bertumbuh dalam pembelajaran, dan kita punya visi besar nih untuk membawa manfaat bagi orang banyak di sekitar kita. Anak-anak di Brilli Kids menyebut pengajarnya dengan coach. Dengan coach. Cerita soal itu, Coach Dewi. Ini sebenarnya asal muasalnya dari, ya kita tahu kalau coach itu kan biasa dipakai istilah dalam sepak bola ya. Ya, bagaimana kemudian si pelatih ini nggak hanya melatih pemainnya untuk bisa main, tapi kemudian mendampingi dari emosionalnya, dari psikisnya dan sebagainya. Yang itu kemudian ingin saya hadirkan lewat sekolah. Guru bukan kemudian tidak seperti itu ya, cuman saya mendapatkan kayaknya kalaupun ini dilabeli ke mereka merasa bargainingnya ada. Saya ternyata bukan cuman sekedar mendelivery materi, tapi saya punya tanggung jawab utuh bagaimana membersamai anak ini dari emosionalnya, dari perkembangan tumbuh kembangnya, dari bagaimana menstimulasi dia sesuai dengan tahapan usianya, sampai kemudian melahirkan itu tadi profil anak yang berkarakter leadership itu seperti apa. Jadi komplit lah dia memegang label sebagai pengajar itu lewat nama coach. Coach, menarik sekali. Coach Dewi, dalam beberapa tahun ke depan saya pikir akan selalu ada improvement, pengembangan yang tentu saja dampaknya ada pada orang tua dan si anak. Boleh kasih bocoran ke teman ngopi, kira-kira dalam beberapa waktu ke depan akan ada kabar baik apa untuk mereka? Kabar baik apa? Jadi kan apa ya Coach? Saat ini kita memang sedang mendevelop bagaimana ini sebenarnya lahir dari kebutuhan juga ya Coach. Kalau kita lihat kan bahasa Inggris ini bukan jadi sesuatu yang nilai plus lagi di masyarakat, tapi udah nilai standar. Ya, standar. Ya kalau orang tua kemudian merasa atau punya gambaran besar pengen melanjutkan pembelajaran anaknya itu di entah SMA atau di kuliah, yang itu bahasa Inggris itu sudah tinggal bahasa sehari-hari. Nah ini butuh kita siapkan sejak dini. Nah ini kita sedang coba mendevelop ya. Kalau di SD itu kita sudah menggunakan buku pegangannya Cambridge. Jadi bagaimana anak-anak itu terbiasa dengan baik dari materi ataupun apa yang dia pelajari, yang dia lihat kata-katanya setiap hari, maupun sistem pembelajaran yang dihadirkan lewat Cambridge itu sendiri, yang kita tahu memang apa ya istilahnya grade-nya atau tingkatannya itu beda sedikit dari yang standar seperti itu. Nah kemudian ini coba kita develop juga ke TK, khususnya di TK, bagaimana anak-anak sedini mungkin bisa terpapar ya, walaupun kemudian tidak keharusan, karena saya sendiri percaya bahwa bahasa ibu atau bahasa Indonesia itu tidak boleh mau hilang. Ya karena memang relate masalah di rumah, DP mama dan DP papa suka DP anak ini bisa bahasa Inggris, tapi DP orang di rumah tidak bisa. Masalah muncul, ini anak ketika bisa fluent dengan bahasa Inggris, dia tidak ada taman bercerita kan. Sehingga ya itu tidak tadi, kalaupun bahasa Inggris dihadirkan atau anak-anak ini terpapar atau biasa paham ya dengan bahasa Inggris, itu lebih pada menunjang saja, tapi kemudian tidak menghilangkan bahasa ibu lidorang begitu istilahnya. Menarik sekali, menarik. Coach, ini sesi terakhir kita. Ada yang Coach Dewi ingin sampaikan kepada orang tua atau orang-orang yang tertarik dengan apa yang sedang Coach Dewi dan keluarga lakukan? Oke. Saya hanya ingin, ini sebenarnya perkataan saya yang saya ulang-ulang ketika ketemu parents ataupun ada di kelas-kelas parenting. Menjadi orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya, Coach. Sehingga orang itu dituntut untuk mencari sendiri DP kelas-kelas, bisa lewat buku, bisa lewat sekarang kalau di Instagram ataupun di Instagram yang lagi hype itu kan banyak sekali yang kemudian hadir dengan model-model sharing tentang parenting. Jadi yang minimal mau belajar dari situ dulu, kemudian orang sebagai orang tua ini tidak saja menjalankan peran sebagai orang tua yang taunya tugas orang tua itu cuma kasih makan, kasih baju, kasih ya hal-hal standar lainnya, tapi jauh dari itu. Orang tua itu peran tugasnya itu bukan cuma di 3 hal tadi, tapi bagaimana bisa mendampingi anak baik dalam emosionalnya, kemudian memahami tumbuh kembang anak di usia begini, berarti dia harus bisa apa, jangan kemudian nanti terlambat baru orang sadar, siap anak kok belum bisa begitu, sementara anak yang sabar yang satu umur dan dia bisa. Nah ini kan sesuatu yang bisa diantisipasi lewat yaitu kelas-kelas yang orang tua mau cari sendiri, sehingga orang tua ini senantiasa belajar untuk jadi orang tua. Terima kasih Coach Dewi sudah sharing dengan teman ngopi.
kali ini. Sampai baku dapat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Mari kopinya, Coach.